Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan keadaannya sehat, dalam keadaan selalu baik-baik saja. Dan mudah-mudahan tetap semangat untuk terus belajar. Untuk para sobat-sobatku yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat menyaksikan, dan mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Di zaman yang sudah serba digitalisasi dan sudah semua paperless, semua bisa diakses melalui gadget, semua informasi bisa diunduh atau bisa didownload melalui smartphone, semuanya pasti memiliki sebuah keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam semua sektor. Tak terkecuali adalah dalam sektor pendidikan. Karena biar bagaimanapun, sektor pendidikan itu adalah merupakan hal yang sangat fundamental yang harus tetap dijaga apapun nuansa zamannya, apapun nuansa keadaannya, pendidikan harus tetap terjaga. Karena dengan pendidikan kita bisa memfilter sesuatu yang tidak baik, kita bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, salah satu yang ditawarkan dari lembaga pendidikan tentunya adalah fasilitas atau sarana dan prasarana. Banyak sekali sarana dan prasarana yang tersebar luas, khususnya di pendidikan atau lembaga pendidikan yang ada di negeri kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Baik itu lembaga swasta ataupun bahkan yang negeri. Salah satu yang paling unik dari semua atau salah satu dari fasilitas yang ditawarkan adalah asrama. Tentu kalau lembaga pendidikan yang berbasis asrama itu pasti berbeda dengan lembaga pendidikan yang non asrama. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas apa saja kekurangan dan kelebihan dari pendidikan berbasis asrama. Untuk itu ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Kualitas pendidikan dan keberlangsungan proses pendidikan atau yang ada di dalamnya, yaitu sebuah proses pembelajaran, kemudian segala fasilitas yang ada tentunya pasti didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang tidak memadai, maka bisa dikatakan atau bisa dikhawatirkan pendidikan atau proses pembelajaran yang ada di dalamnya bisa terganggu. Karena yang namanya sarana dan prasarana itu, setiap lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para peserta didik ataupun siswa ataupun juga mahasiswanya. Nah, dari sekian banyak fasilitas atau sarana dan prasarana yang ditawarkan oleh setiap lembaga pendidikan, baik itu berlabel swasta ataupun negeri, adalah salah satunya asrama. Karena kalau kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang memiliki sistem sekolah berbasis asrama. Lantas apa sih sebetulnya kekurangan sekaligus kelebihan sekolah berbasis asrama? Karena kalau kita mengetahui banyak belakangan berita-berita yang positif maupun berita-berita yang agak negatif yang berhubungan dengan sekolah berbasis asrama. Untuk itu kita bahas dari segi kekurangan sekaligus kelebihan terlebih dahulu. Jadi intinya saya serahkan kepada sobat semua. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya juga dan berdasarkan beberapa keterangan-keterangan dan juga sumber-sumber. Tetapi banyak ya kelebihannya juga kekurangan juga pasti banyak. Tetapi saya ambil yang general, saya ambil yang paling umum. Jadi kalau sobat punya tanggapan yang lain, mari kita diskusikan di kolom komentar. Nah, kita mulai dari kekurangannya terlebih dahulu. Apa sih kekurangan dari sekolah berbasis asrama itu? Tentu semua yang ada di dunia ini tidak mungkin sempurna. Terkecuali memang ada sesuatu yang sangat fundamental di balik itu semua. Nah, kekurangan
Yang pertama dari sekolah berbasis asrama itu adalah jauh dari orang tua, ya. Itu sudah pasti. Karena kalau orang tua sudah memutuskan anaknya untuk sekolah di kampus atau sekolah yang berbasis asrama, maka orang tua dalam hal ini harus rela berjauhan dengan anaknya. Karena biar bagaimanapun banyak orang tua yang memang rumahnya berdekatan dengan sekolahnya, tetapi orang tua tersebut menginginkan anaknya untuk sekolah di asrama dengan berbagai alasan. Tentu ini menjadi sebuah kekurangan karena memang anaknya harus standby 24 jam di asrama. Itu kekurangan yang pertama. Jadi jauh dari keluarga dan juga orang tua. Kekurangan yang kedua adalah banyaknya peraturan. Nah, di asrama itu berbeda peraturan dengan yang non asrama, itu sudah pasti. Dan konsekuensi logisnya adalah setiap siswa atau mahasiswa harus patuh mau tidak mau, suka tidak suka dengan peraturan asrama yang ada. Tentu kalau misalkan seseorang yang terbiasa hidup bebas di rumahnya akan terkaget-kaget dan terkejut ketika sudah sampai di asrama. Karena di asrama itu peraturannya pasti berbeda dengan peraturan yang di rumah. Tentu semuanya dibuat untuk keamanan dan juga ketertiban selama proses pendidikan berlangsung di asrama itu. Jadi peraturannya sangat beda antara asrama satu dengan asrama yang lain. Ada yang ketat, ada yang longgar, bahkan ada juga yang semi militer. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga dari sekolah berbasis agama adalah cenderung berkumpul satu jenis. Ya, walaupun tidak semuanya ya, tetapi memang banyak yang berkumpul satu jenis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang berbasis kejadian yang dalam hal ini adalah pelecehan-pelecehan. Misalkan dari laki-laki ke perempuan ataupun dari senior ke junior dan seterusnya. Sehingga biasanya banyak di sekolah berbasis asrama itu dipisah antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian apa sih dampaknya? Dampaknya adalah secara psikologis mereka akan melihat sesama jenis, dan ini juga secara psikologis juga bisa mengakibatkan orientasi seksual mereka berubah. Tentunya ini menjadi sebuah perbedaan ataupun sebuah pengalaman yang tentunya tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ya, kita kembalikan lagi kepada personalnya, tentunya masing-masing orang pasti berbeda. Yang jelas tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi itu jarang sekali terjadi. Kemudian yang keempat adalah kekurangan sekolah berbasis asrama sering terjadi bully atau pembulian. Jadi sering sekali kita mendengar bahwa banyak sekali senior yang menganiaya juniornya, kemudian menyuruh juniornya dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada juniornya. Ini banyak sekali kita temui. Banyak sekali kita jumpai di beberapa daerah, apalagi di kota-kota besar, baik itu yang berlabel negeri maupun berlabel swasta. Jadi hal-hal yang seperti itu tentunya harus bisa diubah ya paradigmanya. Jangan lagi pengurus asrama membiarkan hal-hal yang semacam itu terjadi. Artinya harus ditambahkan beberapa security atau sistem keamanan atau setidaknya satpam yang memang rasionya sejajar dengan siswa ataupun mahasiswa yang ada di asrama itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lalu kemudian kekurangan yang kelima adalah ketika di asrama waktunya terbatas. Jadi kalau misalkan di luar asrama waktunya sudah bebas, mau berapa jam pun di luar mereka bermain silahkan. Tapi kalau di asrama begitu jam yang sudah ditentukan sudah lewat, maka mereka mau tidak mau harus kembali ke asrama. Mereka harus kembali dengan peraturan, mereka harus kembali dengan hal-hal yang berkaitan dengan asrama, makan iya, kemudian peraturan-peraturan yang mengikat, kewajiban-kewajiban yang mengikat. Jadi seperti itulah keterbatasan waktu kalau di asrama, berbeda dengan sekolah yang non asrama di mana mereka bebas berkeliaran di luar walaupun tetap dipantau oleh orang tua mereka. Sehingga asrama atau yang disebut dengan boarding school itu pada akhirnya adalah untuk membuat siswanya itu menjadi siswa yang lebih disiplin dan menghargai waktu. Sehingga diberlakukan peraturan-peraturan yang mengikat seperti itu.
Jadi ada 5 ya, ada 5 tadi kekurangannya. Nah sekarang kelebihannya, apa sih kelebihan dari sekolah berbasis asrama? Tentu yang pertama adalah bisa meminimalisir kekhawatiran orang tua. Nah, kenapa bisa begitu? Biasanya di setiap sekolah berbasis asrama itu, baik negeri maupun swasta, ada peraturan yang mengikat sehingga orang tua tidak terlalu khawatir dalam hal ini. Dalam artian mereka tidak ngekos atau tidak ngontrak sehingga kebebasan yang ada di luar itu bisa terminimalisir setidaknya sampai mereka lulus. Ya, jadi seperti itu. Bayangkan saja kalau mereka ngekos di kota-kota besar, kan paradigma orang tua nanti akan khawatir yang luar biasa, apalagi anak satu-satunya. Jadi dengan adanya asrama maka bisa meminimalisir kekhawatiran orang tua, karena di asrama mereka sudah terjaga, mereka sudah ada aturannya, bahkan mereka dibatasi kalau keluar. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua apa? Kelebihan yang kedua adalah disiplin. Karena peraturannya sangat banyak, kemudian mau tidak mau mereka harus patuh, ya akhirnya mereka lama-kelamaan akan terbiasa dan disiplin. Nah, kedisiplinan ini yang jarang kita temui di sekolah-sekolah yang berbasis non-asrama. Walaupun tidak semua, tetapi rata-rata sekolah non-asrama itu memberlakukan peraturan agar siswanya dan para mahasiswanya itu disiplin, lebih menghargai waktu. Sehingga kalau mereka lulus, mereka siap untuk terjun ke lapangan dan mereka sudah terlatih untuk disiplin. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga adalah ketika di asrama itu sudah tersedia tempat tinggal. Jadi tidak usah mencari rumah kontrakan, tidak usah mencari indekos, tidak usah mencari menu masakan, karena sudah lengkap semua. Masakannya lengkap, kemudian kamarnya juga lengkap, fasilitasnya juga ada, terkadang juga ada wifi kalau ada asrama yang memang menengah ke atas. Nah ini tentunya bisa menjadi poin penting ya, kalau misalkan ada siswa dan mahasiswa yang ketika nyampe di kota besar mereka harus mencari kontrakan, mereka harus mencari kos-kosan, belum lagi biaya hidup. Nah di asrama itu sudah terinclude seperti itu, semuanya sudah terinclude. Jadi mereka bisa lebih fokus kepada pendidikan mereka. Nah itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, sekolah asrama itu memiliki memiliki sistem unik. Artinya kenapa? Sistem unik itu begini, setiap asrama itu pasti berbeda peraturannya. Jadi setiap peraturan di asrama itu memungkinkan siswanya itu membentuk sebuah pribadi, di mana kepribadian itu akhirnya menjadi sebuah adaptasi. Jadi di asrama itu adaptasinya itu sangat mungkin, karena kalau misalkan di rumah kita tidak bisa beradaptasi, di asrama mau tidak mau kita harus adaptasi dengan peraturan yang unik. Jadi sifat adaptasi kita di asrama itu kemungkinan besar lebih aware atau lebih kerasa daripada sekolah non asrama. Karena kalau di asrama itu kan mau tidak mau kita harus berkumpul dengan orang yang mungkin tidak kita sukai, mungkin berbeda latar belakang, atau dalam bahasa kerennya tidak satu frekuensi dengan kita. Sehingga kalau di asrama ya adaptasinya memang harus perlu mau tidak mau. Jadi akhirnya mereka akan terbiasa dengan adaptasi. Dimanapun tepatnya ketika mereka sudah lulus nanti, mereka akan gampang beradaptasi dengan masyarakat. Itu kelebihan yang keempat. Kelebihan yang kelima dari sekolah berbasis asrama adalah mereka lebih menghargai waktu. Nah karena tadi di salah satu kekurangan sekolah asrama itu waktu dibatasi, justru mereka lebih menghargai waktu dengan hal itu. Misalkan tidak boleh keluar di jam ke atas jam 10. Jadi mereka mau tidak mau sebelum jam 10 harus balik ke asrama. Tidak boleh cuci mandi dan cuci baju di atas jam 1 malam. Ya mereka mau tidak mau harus mencuci baju, mencuci pakaian sebelum jam 1 malam. Nah akhirnya mereka terbiasa untuk lebih menghargai waktu. Kalau sudah mereka lebih menghargai waktu, maka sifat tanggung jawab pun itu akan tertanam. Sifat rasa ingin memiliki itu akan tertanam. Dan sifat membantu orang lain itu akan tertanam ketika mereka sekolah di asrama. Ya tentu ini kembali lagi kepada personalnya. Ini saya hanya mengungkapkan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau sobat punya tanggapan, punya komentar, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Jadi endingnya adalah sekolah berbasis asrama itu bertujuan untuk membentuk pribadi yang tangguh, pribadi yang bertanggung jawab, yang disiplin,
dan juga pribadi yang pandai bergaul dan adaptasi. Ya semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada sobat. Silahkan kalau ada tanggapan kita diskusi di kolom komentar. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bisa memberikan referensi kepada adik-adikku ataupun sobat-sobatku yang ingin melanjutkan sekolah, terutama di sekolah yang berbasis asrama ataupun kampus yang berbasis asrama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.